Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 5. Kompetensi dasar 3.15, memahami kisah keteladanan Nabi Ilyasa. Pelajaran kelima, Rasul Allah idolaku. Sub pembelajaran keempat, keteladanan Nabi Ilyasa. Sebelum kita jelaskan tentang keteladanan Nabi Ilyasa, silakan tekan subscribe berwarna merah di bawah video ini, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini ke depannya lebih baik lagi dalam menciptakan media-media pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Mari kita awali pelajaran dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, tujuan pembelajaran setelah mendengarkan penjelasan materi tentang keteladanan Nabi Ilyasa melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat 1. Peserta didik dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam. Pada pelajaran kelima ini yang akan dijelaskan yaitu keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam. Percaya kepada Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 orang. Mari kita hafal. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, Su'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Nah, inilah nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Perbedaan Nabi dan Rasul serta sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki biasa yang menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril untuk dirinya sendiri. Rasul adalah seorang laki-laki biasa yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Sifat wajib artinya sifat yang harus atau wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul. 1. Siddiq artinya jujur. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. 3. Fatonah artinya cerdas.
Keempat, tablik artinya menyampaikan. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Satu, kizib artinya dusta atau berbohong. Tiga, khianat artinya tidak dapat dipercaya. Tiga, baladah artinya bodoh. Empat, khidman artinya menyembunyikan. Nabi dan Rasul adalah teladan contoh yang baik atau disebut uswatun hasanah bagi manusia. Nabi Ilyas adalah Rasul yang ke-20. Siapakah Ilyasa itu? Ilyasa adalah Al-Asbat bin Iddi bin Sulim bin Afraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Al-Khalil. Nabi Ilyasa adalah anak angkat Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas di Gunung Sinai untuk menghindari Raja Ba'laba atau Ba'alabe, Heliopolis, kota matahari, yaitu di Lebanon. Nabi Ilyasa diangkat menjadi Rasul. Setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, digantikan oleh anak angkatnya bernama Ilyasa dalam mengurusi kaumnya. Jadi ketika Nabi Ilyas meninggal, lalu yang mengurusi kaum Nabi Ilyas dilanjutkan oleh anak angkatnya, yaitu Ilyasa. Kemudian Nabi Ilyasa diangkat oleh Allah menjadi nabi, melanjutkan perjuangan ayah angkatnya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 86 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa Ismail wal Yasa'a wa Yunus wa Luta wa kulla faddalna 'alal alamin. Artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Nah, ini dalil Al-Quran yang menyatakan Ilyasa itu adalah seorang Rasul, tertuang di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 86. Kepemimpinan Nabi Ilyasa. Kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepadanya selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa alaihissalam, meluruskan penyimpangan, terutama penyimpangan dari tauhidullah subhanahu wa ta'ala, dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Jadi selama kepemimpinan Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel kembali taat mengikuti suruhan dan ajakan dari Nabi Ilyasa. Selama kepemimpinan Nabi Ilyasa alaihissalam, selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur, karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyasa alaihissalam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram,
makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Sementara kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah menyebabkan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam yang harus kita contoh, menerapkan hidup rukun, tentram, makmur, serta berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup rukun artinya saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Contoh penerapan hidup rukun: 1. Hidup rukun dalam keluarga, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua, karena orang tua telah berjasa bagi seorang anak. Ayah dan ibu rela bertaruh nyawa, terutama ibu, dalam melahirkan anaknya, menyusui, merawat, membimbing anaknya agar sehat dan menjadi orang sukses seperti digambar. Inilah perjuangan seorang ibu dalam merawat sampai kita menjadi orang yang sukses. Oleh karena itu, kita harus menciptakan hidup rukun dalam keluarga, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua kita. Meskipun mereka sudah tua, meskipun jabatan kita tinggi, kita harus tetap hormat dan patuh kepada orang tua, terutama kepada ayah dan ibu kita. Mudah-mudahan kita semua dapat menciptakan hidup rukun dalam keluarga kita. Makan bersama keluarga seperti digambar, bermain bersama dengan keluarga, dan mengerjakan pekerjaan di rumah bersama dan bermain bersama. Inilah contoh hidup rukun dalam keluarga, yaitu kita harus hormat dan patuh kepada orang tua kita. Kemudian kita makan bersama dengan keluarga, bermain bersama dengan keluarga, mengerjakan pekerjaan rumah bersama dengan bergotong royong sesamanya, dan bermain bersama. Ini contoh hidup rukun dalam keluarga. Mudah-mudahan kita semua dapat menciptakan hidup rukun dalam keluarga sebagaimana yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh Nabi Ilyasa kepada kaumnya, agar supaya hidup rukun dalam bermasyarakat, terutama hidup rukun dalam keluarga. Kemudian yang kedua, hidup rukun di lingkungan sekolah. Penerapan hidup rukun di sekolah seperti hormat dan patuh kepada guru. Pertama, jika bertemu guru, ucapkan salam dan cium tangan, masuk kelas dengan tertib seperti digambar. Ini harus kita terapkan di sekolah sebagai contoh hidup rukun di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, memperhatikan guru di saat menerangkan pelajaran dan mematuhi nasihatnya seperti digambar. Ini harus kita ciptakan kerukunan di sekolah. Kemudian minta izin jika mau bertanya dan ketika keluar kelas. Jadi ketika kita bertanya, kita harus izin dengan mengangkat tangan. Atau ketika kita mau keluar buang air, kita harus angkat tangan dan minta izin keluar untuk buang air. Seperti itu contoh hidup rukun di lingkungan sekolah. Kemudian
sesama teman belajar bersama, main bersama, berbagi, saling tolong menolong dan kerjasama. Seperti di gambar, belajar bersama, berbagi makanan, bermain bersama, dan gotong royong bersama membersihkan kelas maupun lingkungan sekolah kita. Nah, inilah penerapan hidup rukun di lingkungan sekolah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dari meneladani Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan kepada Bani Israel yang menerapkan hidup rukun. Mudah-mudahan kita semua dapat menciptakan hidup rukun di lingkungan sekolah kita. Kalau sudah rukun, insya Allah kita pun nyaman di sekolah. Tentu kita harus menciptakan hidup rukun antar warga sekolah. Kemudian yang ketiga yang harus kita contoh dari keteladanan Nabi Ilyasa dan kaumnya Bani Israel, yaitu menerapkan hidup rukun. Yang ketiga, hidup rukun di lingkungan masyarakat. Hidup rukun dilakukan antara sesama agama ataupun berbeda agama dan suku yang berbeda. Walaupun berbeda, anggota masyarakat harus hidup bekerja sama dalam kebersihan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, saling membantu dan saling tolong menolong. Seperti di gambar, kita harus bermain bersama meskipun kita berbeda agama. Ini salah satu contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat yang berbeda keyakinan atau agama. Harus kita jaga kebersamaan. Kemudian bekerja sama dalam membersihkan lingkungan masyarakat atau jalan atau kebersihan di tengah-tengah masyarakat. Kita harus saling kerjasama. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, kita harus tetap bekerja sama. Kemudian siskamling, yaitu ronda malam untuk menjaga keamanan. Kemudian saling tolong menolong, seperti di gambar. Kita tidak bisa membedakan, yang namanya membantu itu sebuah kewajiban kita bersama. Tidak boleh membeda-bedakan, siapa saja harus saling tolong menolong. Nah, mudah-mudahan kita dapat menerapkan tiga hidup rukun ini di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hidup rukun di dalam keluarga. Kemudian yang kedua, hidup rukun di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, hidup rukun di lingkungan masyarakat kita. Mudah-mudahan setelah kita mencontoh keteladanan Nabi Ilyasa menciptakan hidup rukun, insya Allah kita pun akan menjadi rukun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua dapat menciptakannya, dan mulai hari ini kita harus menciptakan hidup rukun tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita tentang keteladanan Nabi Ilyasa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jelaskan tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri, yang belum subscribe di bawah video ini silakan tekan subscribe, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar channel ini kedepannya lebih baik lagi. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.